Halo teman-teman, sebelum kita masuk ke topik inti, baiknya kita mengetahui bagaimana topologi jaringan yang kita buat saat ini bisa saling terkoneksi. Bisa dilihat pada video yang kami tampilkan. Berikut ada topologi jaringan yang akan kami implementasikan dengan menggunakan IP gateway 192.168.100.1 dan untuk subnet masknya /24, atau kita bisa menyesuaikan dengan IP gateway dari ISP atau modem masing-masing. Contohnya IP gateway 192.168.1.1. Kemudian kita koneksikan ke mikrotik dan menggunakan bridge dengan IP 192.168.40.1 dengan subnet mask/28 dan disambungkan ke ether yang akan digunakan dan kemudian dihubungkan ke masing-masing PC. Setelah mengetahui skemanya, mari kita coba melakukan konfigurasinya langsung. Let's go! Nah, ini tadi setelah kita hubungkan kabel LAN-nya. Jadi untuk Ether 1 itu untuk internet atau gateway. Nah, terus untuk Ether 2 itu kita gunakan untuk di PC 1 dan untuk PCI ya. Terus untuk yang Ether 3 kita gunakan di PCB. Nah, ini sudah muncul tampilan winbox-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi mikrotiknya. Oke, di sini cara menggunakan aplikasi winbox, kita tinggal refresh aja dan tunggu nanti ada muncul di sini MAC address. Kita tinggal klik aja naik ke addressnya, lalu klik connect. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini adalah tampilan winbox ya teman-teman. Oke, di sini untuk konfigurasi yang akan saya lakukan yang pertama yaitu saya akan mengubah nama interface dulu, identity dulu. Saya akan mengubah nama identity. Ini saya menggunakan nama saya dan teman saya ya, Dimas dan Isi. Di sini bebas, kalian bisa menggunakan nama apapun ya teman-teman. Oke, di sini kedua saya akan memberikan tanda untuk masing-masing ether ya teman-teman, masing-masing port. Untuk port pertama di sini saya gunakan untuk GW ya teman-teman. Tadi untuk port pertama saya gunakan untuk internet. Di sini saya namakan GW untuk gateway. Klik apply, lalu oke. Nah, untuk ether 2 saya gunakan untuk PCA, sama kita klik apply juga. Untuk ether 3 di sini saya gunakan untuk PCB. Tanda R di sini menandakan kalau setiap port sudah terhubung ke PC masing-masing ya teman-teman. Jadi saya menggunakan 1 GW dan 2 PC. Ya. Setelah saya memberikan identity untuk masing-masing port, sini saya akan masuk ke bridge. Lalu di bagian bridge saya akan tambahkan dulu, dan untuk nama bridge-nya saya akan gunakan LAN ya, bridge LAN. Lalu untuk tipenya itu bridge. Lalu saya klik apply, klik OK. Sini sudah muncul untuk bridge-nya. Lalu untuk bagian port saya akan tambahkan di sini gunanya untuk isi mana aja sih yang akan kita jadikan bridge nantinya ya teman-teman. Di sini saya akan jadikan untuk PCI itu sebagai bridge. Klik apply, klik OK. Nah, namakan untuk PCB juga ya, akan jadi bridge juga untuk PCB. Oke, di sini kedua PC sudah saya tambahkan dengan name bridge LAN ya teman-teman. Kita konekkan ke bridge tadi yang ini. Oke, setelah itu kita masukkan IP address untuk GW dan untuk bridge-nya teman-teman. Sini saya akan masuk untuk GW-nya, saya akan sesuaikan sama modem WiFi yaitu 192.168.1. Di sini saya menggunakan 30 ya teman. Setelah itu ini saya. Setelah itu di sini saya /24 untuk subnet masknya. Di sini untuk interface-nya saya gunakan GW. Apply. Lalu saya akan membuat IP untuk bridge-nya teman-teman. Jadi sini saya gunakan 192.168.169 terus .40 dan .1/28. Di sini saya setkan untuk LAN bridge ya, bridge LAN ya. Terus saya klik apply, lalu OK. Setelah itu saya akan mengatur pada bagian DNS-nya. Ini sesuai dengan IP router ya, 192.168.1.1, lalu saya tambahkan untuk IP publik
1.8.8. Klik apply. Oke, sini sudah kita tambahkan dua tipe jenis IP ya teman-teman. Setelah itu saya akan setting ke bagian firewall. Di bagian firewall ini saya akan masuk ke bagian NAT, lalu klik plus tambah, dan untuk bagian actionnya saya akan ubah ke master. Lalu untuk generalnya di sini saya untuk chainnya sudah otomatis ya preset, itu kita gunakan srcnet. Lalu untuk output interface-nya saya gunakan untuk GW ya, untuk keluarnya nanti di GW nya untuk Ether 1. Oke, klik OK. Lalu kemudian ini saya setting bagian router lagi, kita setting bagian router untuk gateway nya. Terus untuk gateway nya saya masukin IP sesuai tadi IP-nya ya, IP internetnya 92.168.1.1. Klik apply. Nah di sini sudah reachable, artinya terhubung. Jadi GW1 itu sudah terhubung ke internet. Lalu saya klik OK. Kemudian di sini saya akan coba tes ping ya. Tes ping dari ke unit ke internet ya teman-teman. 192.168.1.1. Sorry, ping 192.168.1.1. Ya, sini sudah terhubung teman-teman ke internet. Lalu saya coba ping ke Google ya, apakah bisa browsing nanti. Ya, di sini terhubung ya teman-teman. Jadi untuk jaringan yang sudah kita set tadi sudah terhubung ke internet. Oke, sekarang kita lanjut konfigurasi ke PC masing-masing ya. Jadi di sini kita gunakan dua PC, yaitu PC A dan PC B. Di sini kita akan saya dan teman saya akan konfigurasi untuk masing-masing PC dengan cara masukkan IP ya ke masing-masing PC. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Oke teman-teman, jadi setelah kita konfigurasi pada Winbox tadi, sekarang kita akan konfigurasi untuk IP address masing-masing PC ya, agar setiap PC yang kami gunakan itu bisa saling terhubung ke jaringan internet dan bisa saling bertukar file ya teman-teman. Nah caranya yang saya akan lakukan itu masuk ke control panel, kemudian saya klik network and internet, lalu network and sharing center, kemudian saya klik change adapter setting, lalu di sini saya akan memilih Ethernet ya karena sini saya menggunakan kabel LAN yang sudah terhubung ke micro T yang sudah kita setting tadi. Jadi pertama yang saya lakukan di sini klik kanan pada Ethernet, terus klik properties, lalu di sini saya akan pilih yang Ether 4 ya, Ether 4. Sini saya akan masukkan IP address-nya. Ini saya menggunakan 192.169.40.2 di sini karena tadi untuk titik 1 kita udah gunakan untuk bridge-nya teman-teman. Nah di sini untuk subnet mask-nya kita klik aja nanti akan muncul otomatis, tapi di belakang karena saya menggunakan 24 size 24, jadi saya menggunakan 240 di sini ya. Oke, untuk bagian default gateway-nya saya akan mengisi tadi untuk IP bridge-nya teman-teman, 192 ini 192.169.40.1. Nah terus untuk bagian DNS-nya kita akan masukkan IP gateway tadi ya, 192.168.1.1. Jadi saya tambahkan alternatif DNS server URL tadi 8888. Saya klik OK, lalu klik OK. Nah untuk di sini tampilannya sudah berubah ya, tampilannya udah Ether. Dan saya cek di sini, klik 2 kali, di sini sudah untuk IP 4-nya sudah terkoneksi dengan internet. Oke, saya coba ping ya teman-teman, saya coba ping. Saya coba ping ke internet dulu, ini 192.168.1.1. Jadi sudah kita bisa lihat ini terhubung ya teman-teman ke internet. Coba ping ke google.com. Nah ping ke Google juga sudah terkonek ya teman-teman, ini sudah bisa terhubung ke jaringan untuk PCA. Halo semuanya, dilanjut dengan saya untuk pengkonfigurasian IP address. Lanjut ke
kontrol panel, ke network and internet, kemudian network and sharing center, kemudian masuk ke opsi change and setting, dan ke Ethernet, kemudian klik kanan, properties, dan ke Internet Protocol version 4. Di Internet Protocol version 4 ini kita akan merubah obtain an IP address automatically menjadi ke use the following IP address. Itu juga di sini saya pakai IP 192 168 40 3. Subnet masknya 2525, di akhir kita akan merubah menjadi 240. Di configure-nya di sini saya pakai 192 169 40 dan 1. Kemudian untuk DNS-nya saya pakai 192 168 1.1. Ini bawahnya saya pakai 8. Oke. Oke, lanjut, saya akan tes ping ke server internet, kemudian ke Google dengan IP 192 168 171. Oke, berhasil. Kemudian tes ping ke Google. Kemudian selanjutnya ping ke komputer A dengan IP 192 169 40.2. Oke. Hasil. Kemudian kita akan lanjut ke step berikutnya, yaitu sharing folder dari PCA ke PCB atau sebaliknya. Oke, lanjut. Setelah tadi PCB sudah melakukan konfigurasi dan sudah coba testing dan itu sudah bisa terhubung ya. Jadi kita sudah melakukan testing untuk PCA dan PCB sudah bisa saling terhubung dan sudah bisa terhubung ke internet juga. Nah, dari sini kedua PC ini yang kami gunakan sudah bisa saling bertukar file dan bisa menggunakan akses internet ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencoba tes untuk sharing folder ke teman saya itu yang menggunakan PCB. Yaitu cara sharing folder yaitu dengan cara masuk ke folder yang ingin kita share. Contohnya ini saya pengen share folder yang ada di PC saya. Kemudian saya klik kanan, lalu klik this, akan muncul tab seperti ini. Nanti ada tab sharing, klik pada sharing, lalu klik tombol share yang ada di sini. Lalu nanti di sini kita akan masukkan everyone. Nah, di sini nanti kita akan ubah read and write, lalu klik share. Nah, terus nanti di sini folder yang ingin kita share sudah ter-share ya teman-teman. Itulah tadi cara untuk share folder. Oke, teman-teman semuanya, kembali ke saya untuk share folder HTML saya yang akan dicoba nanti, yaitu masuk ke file, cari file folder, klik sekali, kemudian klik kanan, masuk ke show more option, kemudian properties, masuk ke opsi sharing, klik share. Di sini kita akan merubah untuk share ke siapa saja atau everyone, kemudian add, kemudian di sini permission levelnya kita ganti jadi read or write. Oke, kemudian share dan kemudian close. Oke, kemudian di sini saya akan memeriksa folder teman saya yang sudah dia share tadi dengan klik Windows R,
kemudian tulis IP. Di sini sudah tertulis 192.168.2. Oke, di sini sudah terlihat file dari teman saya yang sudah di-share. Ini teman saya sudah share folder. Di sini saya akan buka. Itu saya akan klik Windows R untuk membuka command prompt, lalu saya akan tuliskan IP address teman saya seperti ini ya teman-teman. Di sini teman saya menggunakan IP 3. Klik OK dan muncul file yang di-share. Seperti ini teman-teman ya. Dan kita bisa akses file tersebut. Oke, saya langsung tes membuka file HTML teman saya yang sudah di-share. Masuk ke Google Chrome. Oke, di sini saya akan menulis link file HTML dengan format file dua dengan /2, kemudian kita tulis IP address 192.169.40.2, kemudian slash folder namanya yaitu tadi usri, kemudian slash nama file HTML dengan nim 22.11.30.html, enter. Oke, sudah jalan, dan ini adalah hasil tampilan file HTML teman saya yang sudah di-share tadi. Oke, Teman-teman, tadi teman saya sudah memperlihatkan cara untuk sharing file untuk di PC B, dan tadi sudah kita lihat untuk kedua PC ini sudah bisa saling terhubung dan sudah bisa saling bertukar file ya teman-teman. Sekarang saya akan coba membuka file yang sudah di-share dari teman saya. Itu file yang kami share itu berisikan file HTML. Saya akan coba buka menggunakan browser ya teman-teman. Jadi caranya saya akan masuk ke browser. Saya akan gunakan di sini Google. Terserah itu semua tipe browser bisa kita gunakan. Terus cara untuk membuka filenya, kita akan menggunakan nanti metode name, lalu kita akan menggunakan nama file, nama folder ya. Setelah itu baru nama file. Nah, di sini saya akan ketik file, terus slash. Nah, untuk keduanya saya akan masuk ke IP yang ada di PC B, itu yang digunakan teman saya, yaitu 192.169.40.3. Lalu slash untuk nama foldernya di sini dia menamakan Dimas dengan nama sendiri, kemudian slash untuk nama filenya dia menggunakan nim yaitu 201.012, dan saya menambahkan format file yang akan saya buka, itu file HTML, dan hasilnya seperti ini. Ini file yang sudah di-share oleh teman saya, yaitu file HTML biodatanya sendiri. Oke, untuk membuka file melalui jaringan dengan IP address ini sudah berhasil, dan kedua PC sudah bisa saling terhubung dan sudah bisa saling share folder atau membuka folder ya teman-teman, dengan cara ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kita akan menggunakan name dan nama folder yaitu nama file. Oke, sini lanjut. Tadi sudah kita melakukan sharing open file melalui browser dengan menggunakan metode IP dan nama folder serta nama file ya. Nah, sekarang saya akan coba tes koneksi internet, apakah koneksi internet pada laptop yang saya gunakan itu di PCA itu bisa berfungsi gitu. Saya masuk ke browse mode, lalu saya coba masuk website Microsoft ya, Microsoft Teams. Ntar ini udah bisa browsing, berarti untuk PC yang saya gunakan di PCA itu sudah berfungsi dan sudah bisa digunakan jaringan internet. Untuk custom bisa terbuka ya, karena jaringan lagi down. Oke, lalu kembali ke saya akan memeriksa
apakah PCB bisa terhubung ke internet atau tidak. Kita coba ke Google Chrome. Kita akan coba membuka Google Classroom. Oke, bisa. Dan tes ke internet ini tes ke internet dan membuka Google Classroom ini adalah langkah terakhir untuk dari praktek ini. Sekian untuk video pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.